Natal adalah keajaiban dunia yang luar biasa. Kenapa saya katakan demikian? Mari kita baca dan simak bersama-sama dalam Yesaya pasal 7 ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Puji Tuhan. Ayat ini adalah pemberitaan mengenai Immanuel, Allah beserta kita. Dan sebelum berita ayat 14 ini, maka kita akan melihat ada pernyataan di ayat-ayat sebelumnya, yaitu mulai dari ayatnya yang ke-10, di mana Tuhan berfirman langsung kepada Raja Ahaz. Dan ayatnya yang ke-11, Tuhan menyuruh kepada Raja Ahaz, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, atau mintalah tentang Immanuel, tentang Allah beserta kita umat manusia. Dan jawaban daripada Raja Ahaz pada ayatnya yang ke-12, aku tidak mau meminta tentang Immanuel, tentang Allah beserta kita manusia. Artinya Raja Ahaz berpikir bahwa sangat tidak mungkin Tuhan itu datang kepada manusia, sebab bukankah sejak manusia sudah jatuh ke dalam dosa di Taman Eden, bukankah manusia itu yang harus mencari Tuhan? Dan bukankah semua agama sedang mencari jalan untuk menghampiri Tuhan? Sehingga Raja Ahaz berkata, aku tidak mau, sebab hal itu sangat tidak mungkin. Artinya, berita tentang Natal, tentang kedatangan Tuhan, Tuhan beserta manusia, menurut Raja Ahaz itu sangat tidak mungkin, dan ia pun berkata, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu ayat 13, Nabi Yesaya berkata, baiklah, dengarkanlah hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Dan jawabannya ayatnya yang ke-14, bahwa Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Sehingga 700 tahun kemudian, waktu nubuatan itu digenapi, sama seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Tuhan jadi manusia melalui seorang perawan Maria. Dan pada kenyataannya, banyak orang yang tidak percaya penggenapan tersebut. Sekalipun sudah ada bukti-bukti dan data-data, itu pun sangat wajar. Sebab pikiran orang dunia sangat tidak mungkin seperti pikiran Raja Ahaz. Banyak hal-hal yang tidak mungkin menjadi sangat mungkin. Untuk itu mari kita akan baca dan simak juga bersama-sama dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 34 sampai ayatnya yang ke-37. Ini percakapan Maria dan malaikat. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Artinya, akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendak menamakan dia Yesus, itu sangat tidak mungkin sebab jalannya tidak ada. Maria belum bersuami. Bahkan tidak ada filsafat ajaran manapun yang berkata Allah itu jadi manusia. Dan dalam percakapan yang tidak mungkin itu antara Maria dan malaikat,
Maka datanglah firman Tuhan pada ayatnya yang ke-37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lalu ayatnya yang ke-38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Dan jadilah sesuai dengan perkataan Tuhan. Jadi di dalam konteks Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-38 tentang kelahiran Yesus, bahwa mujizat yang paling besar adalah bukan orang pindahkan gunung atau bukan manusia berjalan di atas air. Tetapi mujizat yang terbesar dalam hidup kita adalah saat Tuhan melawat hidup kita. Sebab jika kita sudah dilawat Tuhan, sekalipun tidak mungkin, pasti kita akan berkata bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Untuk itu, mari kita lihat ke belakang, ada contoh-contoh yang ada di dalam Alkitab. Yang pertama, Abraham dan Sarai. Alkitab tulis, kedua-duanya sudah tua, usia sudah lanjut, dan Sarai sudah mati haid. Tetapi pada kenyataannya, Ishak pun lahir. Yang kedua adalah riwayat tentang Simpson yang lahir dari seorang ibu yang mandul. Dan yang ketiga, begitu juga riwayat dari Samuel yang lahir dari ibu yang mandul, kata Alkitab. Dan semua itu terjadi dan telah menjadi satu kenyataan dan menjadi sejarah di dalam Alkitab. Jadi, Natal atau kelahiran Yesus Kristus adalah keajaiban dunia yang luar biasa, di mana Allah jadi manusia dan Tuhan beserta kita. Demikianlah renungan harian Natal adalah keajaiban dunia. Haleluya. Amin.